Islam memberikan kemudahan melalui sholat jamak dan qashar. Di dalam perjalanan, sehingga kesulitan untuk sholat tepat waktu, atau bisa juga berprofesi menjadi sopir yang setiap hari harus berada dalam perjalanan atau musafir, atau bisa juga sedang menjaga orang tua kita yang sedang sakit, sementara tidak ada orang lain yang bisa menjaganya. Atau bisa juga bagi perempuan menjadi pengantin, sehingga perlu menjaga tata rias agar tidak menjadi repot. Lalu kita harus menjaga sholat tepat waktu. Maka di sini Islam memiliki rukhsah atau keringanan dari Buya Yahya yang menyampaikan bahwa keringanan itu adalah bisa mengerjakan salat jamak dan salat qashar. Bagaimana cara pengerjaannya? Mari kita simak sama-sama. Salat jamak adalah salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan dalam satu waktu. Hukumnya mubah bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Cara pengerjaannya ada dua macam. Yang pertama, salat jamak ta'dil. Yang kedua, salat jamak ta'khir. Salat jamak takdim adalah salat zuhur dan asar di waktu zuhur, salat maghrib dan isya di waktu maghrib, menggabungkan dua salat dalam satu waktu. Berarti salat subuh tidak bisa dijamakkan. Atau salat jamak takhir, salat asar di waktu asar, zuhur asar di waktu asar, dan maghrib isya di waktu isya. Berarti asar maghrib tidak bisa dilakukan untuk dikumpulkan. Syarat-syarat mengerjakan salat jamak. Syarat yang pertama, jarak perjalanan yang dilakukan minimal sejauh 2 hari perjalanan kaki atau 16 farsah, atau hitungannya 80-90 km. Seorang musafir dan perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik. Batas waktu maksimal 4 hari. Lewat dari 4 hari sejak awal datang, maka hendaklah seperti sholat seperti biasa, tidak menjamak. Kemudian sakit atau dalam sulit seperti contoh di awal tadi. Kemudian salat dilakukan secara adaan atau tunai, bukan secara qadaan. Dan terakhir berniat ketika takbiratul ihram. Salat qashar. Salat qashar adalah salat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Berarti salat maghrib dan subuh tidak bisa diringkas. Cara pengerjaannya bisa dipisah dengan salat jamak atau bisa digabung dengan salat jamak. Hukum salat qashar, hukumnya sunnah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Berikut dalil tentang salat qashar. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu. Syarat mengerjakan salat qashar. Salat qashar dikerjakan bagi musafir, dan syaratnya sebagai berikut. Jarak perjalanan yang dilakukan minimal seperti tadi 16 farsah 80-90 km. Seorang musafir dan perjalanan yang dilakukan harus bertujuan baik. Salat dilakukan secara adaan. Berniat salat jamak qashar ketika takbiratul ihram, dan batas mau qashar adalah berada selama 4 hari. Berikut
contoh niat salat jamak takdim untuk waktu zuhur dan asar. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asr. Jam'at taqdim mustaqbilal qiblati adaan makmuman imaman lillahi ta'ala. Jika mengerjakan maghrib dan isya tinggal diganti zuhur, asar dengan maghrib dan isya. Berikut niat salat jamak takhir zuhur dan asar. Usolli fardal asr arba'a raka'atin majmu'an bil zuhri jama'at takhir adaan makmuman imaman lillahi ta'ala dengan arti sebagai berikut. Maghrib dan isya tinggal ganti zuhur dan asar. Berikut jika kita mengerjakan keduanya sekaligus jamak takdim dan qasar. Salat zuhur terlebih dahulu, kemudian salat asar kemudian. Berikut contoh salat jamak takhir sekaligus qasar zuhur dan asar. Salat asar dahulu, kemudian salat zuhur kemudian. Nah, mudah bukan? Kemudian bagi yang belum hafal, jangan khawatir ya. Berdasarkan dari penyampaian Buya Yahya, boleh menggunakan bahasa yang kita mengerti sebagai berikut. Ya Allah, saya niat jamak takdim. Jadi niat dimudahkan. Sekian pelajaran kita, semoga bermanfaat. Bagi yang masih belum paham atau ada yang mau didiskusikan, silakan isi di kolom komentar. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.